Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya Rian Kurniawan Sultan selaku penasihat hukum terdakwa saudara Hayam. Saya berdiri di hadapan persidangan ini untuk menyampaikan satu hal mendasar, bahwa keadilan harus ditegakkan melalui dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diperintahkan undang-undang. Yang mulia, eksepsi ini bukanlah hanya upaya untuk mengaburkan perkara, bukan pula untuk menafikan tragedi yang sudah terjadi. Namun hukum memberi mandat bahwa seseorang hanya dapat diadili berdasarkan dakwaan yang memenuhi syarat formil dan material. Tanpa itu, proses peradilan kehilangan legitimasinya. Yang mulia, dalam perkara ini jaksa penuntut umum mendakwakan klien kami dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, suatu pasal yang derajat pembuktiannya sangat ketat. Namun dakwaan yang diajukan tidak memuat uraian faktual mengenai adanya suatu perencanaan, tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana rencana itu terjadi, serta tidak menggambarkan adanya jeda waktu, kesempatan berpikir tenang, maupun keputusan matang untuk melakukan pembunuhan. Dakwaan hanya menyebut terdakwa menyimpan pisau di dalam jok motor dan saudara Hayam sebagaimana dalam hal ini adalah pelaku menusuk korban. Apakah tindakan spontan itu bisa dikatakan atau serta-merta dimaknai sebagai pembunuhan berencana? Dalam hukum mengatakan tidak. Yang mulia Majelis Hakim, di dalam dakwaan JPU juga mencantumkan pengambilan laptop, ponsel, dan dompet korban. Namun tidak dijelaskan apakah itu merupakan bagian dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau hanyalah tindak lanjutan setelah peristiwa utama. Ketidakjelasan ini menjadikan dakwaan menjadi obscure libel atau kabur dan tidak dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara. Secara material kami tegaskan tidak ada rencana pembunuhan, tidak ada rentang waktu, tidak ada persiapan khusus, tidak ada jeda berpikir, tidak ada, yang ada hanyalah suatu tindakan spontan dipicu situasi pada saat itu tanpa perselisihan sebelumnya. Dengan demikian, konstruksi pasal yang digunakan jaksa menurut kami sebagai penasihat hukum itu tidak tepat. Jikapun ada perbuatan pidana, itu lebih sesuai dengan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP, bukan pasal 340 yang mensyaratkan pembuktian premeditasi secara ketat. Lebih lanjut, jaksa menyebut motif iri dan kesulitan ekonomi yang terinspirasi dari sebuah film. Padahal yang mulia, motif bukan unsur yuridis pada pasal 340 KUHP. Motif menjelaskan latar belakang, bukan membuktikan adanya suatu perencanaan. Tidak ada hukum yang menyatakan bahwa rasa iri otomatis
menjelma menjadi sebuah rencana pembunuhan. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut, izinkan kami memohon dengan hormat agar majelis hakim berkenan: satu, menerima serta mengabulkan eksepsi atau nota keberatan kami seluruhnya. Dua, menyatakan dakwa jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Tiga, memerintahkan jaksa penuntut umum menyusun kembali surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Empat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian kesempatan eksepsi kami yang telah diberikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.